Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang evaluasi pengetahuan, indikator HOTS, soal PG dan uraian, kisi-kisi soal, dan kartu soal. Yang beranggotakan Mita Etik Wijayanti, Ica Ayu Firnanda, dan Ayun Septianingrum. Di sini yang pertama ada evaluasi pengetahuan atau kognitif. Evaluasi pengetahuan atau kognitif adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam ranah berpikir yang mencakup penguasaan fakta, konsep, prinsip, dan kemampuan berpikir analitis serta kreatif. Ranah kognitif ini dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi dan terdiri dari 6 tingkatan kemampuan berpikir. Dan di sini ada taksonomi Bloom. Yang pertama mengingat C1, yang kedua ada memahami C2, dan yang ketiga ada mengaplikasikan C3, dan yang keempat ada menganalisis C4, yang kelima ada mengevaluasi C5, yang keenam ada menciptakan atau C6. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari indikator HOTS. Selanjutnya ada soal pilihan ganda. Yang pertama, format soal pilihan ganda terdiri dari pernyataan dan beberapa pilihan jawaban. Yang kedua, jawaban siswa memilih jawaban yang benar dari pilihan yang tersedia. Dan yang ketiga ada kelebihannya. Yang pertama ada mudah dan objektif. Yang kedua ada siswa dapat menjawab dengan cepat. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada siswa mungkin dapat menebak jawaban dengan benar. Yang kedua tidak dapat menilai kemampuan siswa dalam mengungkapkan pendapat. Berikut ada contoh soal pilihan ganda. Di sini ada soal uraian. Yang pertama, format soal uraian meminta siswa untuk menjawab pertanyaan dengan kalimat atau paragraf yang lengkap. Yang kedua, jawaban siswa harus mengungkapkan jawaban secara detail dan lengkap. Kelebihannya dapat menilai kemampuan siswa dalam mengungkapkan pendapat atau gagasan. Yang kedua, dapat menilai kemampuan siswa dalam menganalisis dan mensintesis informasi. Yang ketiga, dapat menilai kemampuan siswa dalam menulis dan dengan jelas dan efektif. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama lebih sulit dinilai dan subjektif. Yang kedua memerlukan waktu lebih lama untuk dijawab dan dinilai. Berikut adalah contoh dari soal uraian. Selanjutnya ada kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal adalah rencana atau format penyusunan soal yang memuat informasi penting sebagai panduan dalam membuat soal seperti capaian pembelajaran, indikator, level kognitif, bentuk soal, dan kunci jawaban. Kisi-kisi menjadi acuan agar soal yang dibuat sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi kisi-kisi soal. Yang pertama panduan bagi guru atau pembuat soal. Yang kedua ada menjamin ketercakupan materi. Yang ketiga ada menjamin kesesuaian level kognitif. Yang keempat meningkatkan validitas soal. Dan yang kelima mempermudah analisis soal. Nah, di sini ada komponen dari kisi-kisi soal. Yang pertama ada capaian pembelajaran atau CP, adalah kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang kedua ada level kognitif yang menunjukkan tingkat kemampuan berpikir yang diuji dalam soal, biasanya merujuk pada taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Yang ketiga, indikator soal merupakan pernyataan spesifik yang menunjukkan perilaku atau kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk menunjukkan pencapaian CP pada level kognitif tertentu. Yang keempat, soal adalah pertanyaan atau perintah yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa sesuai indikator. Yang selanjutnya ada bentuk soal, 6 nomor soal, dan 7 adalah kunci jawaban. Kartu soal adalah lembar kerja yang berisi dari butir soal lengkap dengan indikator, kunci jawaban, pedoman, perskoran, analisis. Kartu ini digunakan sebagai alat dokumentasi dan mengendalikan mutu soal. Selanjutnya ada komponen kartu soal. Yang pertama ada detail soal, yang kedua ada soal, yang ketiga ada kunci jawaban dan skor, dan yang keempat ada catatan atau analisis.